Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people sekalian, perkenalkan nama saya Kay Nazila. Saya dari kompetensi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oh iya good people, kan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan nih. Nah sebaiknya kita perbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif supaya menambah keberkahan dan hikmah di bulan suci Ramadan ini. Oke, kali ini saya kedatangan Bapak Faisal. Oh iya good people, kan ada beberapa ayat tuh dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang saum Ramadan. Sebetulnya ada ayat apa saja sih? Kalau lebih lanjut mari kita langsung tanya ke Pak Faisal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Kay. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kay, sehat? Alhamdulillah Pak. Saya ingin bertanya nih Pak, Ya. apa saja sih ayat dalam Al-Quran atau surat yang menjelaskan tentang saum Ramadan itu? Saum Ramadan, oke. Nah, good people sekalian, jadi di dalam Al-Quran itu diantaranya saum Ramadan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian ayat 184, ayat 185 dan ayat 187. Nah, pertanyaannya adalah Pak, kenapa ayat 186 itu dilewat, tidak termasuk ke dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang saum Ramadan gitu. Nah, ayat 186 nanti ini kaitannya dengan keutamaan memanjatkan sebuah doa dari seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ayat ini secara tidak langsung juga memang berkaitan dengan saum Ramadan. Tapi untuk ayat-ayat yang secara tekstual itu berhubungan langsung dengan saum Ramadan itu ada di ayat 183, 184, 185 dan 187 gitu. Subhanallah, ternyata banyak sekali ya Pak ayat Al-Quran yang disatukan oleh Allah di dalam Al-Quran. 83, 84, 85, 86, 4 ayat. 4 ayat. Ya. Coba dong Pak bahas satu-satu mengenai ayat tersebut. Waduh, ini good people saya suruh bahas satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Ini karena permintaan hostnya, saya suruh membahas satu-satu ya ayatnya. Mungkin gini ya, good people semua, untuk ayat 183 dalam Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat tersebut merupakan ayat yang menjadi landasan hukum dari saum Ramadan itu sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil harfun nida ya di sana. Kalau dalam konteks bahasa Arab itu harfun nida, jadi kalimat-kalimat yang memanggil atau menyeru hambanya langsung dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu asyam, untuk melaksanakan saum gitu. Nah, melaksanakan saum di sini itu termasuk ke dalam konteks saum Ramadan yang memang hukumnya wajib bagi umat Islam gitu. Nah, kemudian gini di ayat 184, nah di sana Allah menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana saum Ramadan itu, di dalam saum Ramadan itu terdapat sebuah rukhsah. Nah, good people tahu nggak apa itu rukhsah? Nah, jadi rukhsah itu adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam menjalankan sebuah ibadah mahdoh atau ibadah yang wajib. Nah, karena saum Ramadan ini termasuk ke dalam ibadah mahdoh, maka ada keringanan di dalamnya gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Nah, apabila dalam keadaan maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, sedang di perjalanan. Nah, kita dibolehkan untuk membatalkan saum kita.
dengan catatan apabila sakitnya itu memang membahayakan jiwa raga kita kalau kita tidak makan dan minum misalkan gitu. Nah, adapun dalam keadaan saparnya, apabila saparnya itu memang sudah mengancam jiwa kita gitu. Kalau misalkan jiwa kita sudah merasa terancam, nah kita boleh untuk membatalkan saum. Dengan catatan juga faidatum min ayyamin ukhra, harus menggantinya di hari yang lain gitu. Nah, ini luar biasa sekali good people sekalian. Ini ayat yang membahas tentang keringanan bagi yang melaksanakan saum. Kemudian ayat 185. Nah, di sini ini juga ayat yang luar biasa Allah sampaikan kepada hambanya. Allah firmankan kepada hambanya tentang bagaimana bulan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa karena memang bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran gitu guys. Jadi memang bulan yang istimewa gitu bagi umat Islam. Nah, kemudian di ayat 187. Nah, ayat 187 ini diantaranya membahas tentang hal-hal yang tadinya dibolehkan ketika sebelum Ramadan menjadi tidak boleh untuk sementara di bulan Ramadan. Contohnya bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah berpasangan. Nah, ketika misalkan menjalankan saum itu tidak boleh menjalankan hubungan suami istri gitu. Adapun di sini Allah menyebutkan ukhillalakum lailatas syiyam arafasu ila nisaikum. Nah, di sini Allah menyebutkan dihalalkan bagi kalian untuk pada waktu malam pada saat bulan saum arafasu ila nisaikum, untuk menggauli istri-istri kalian gitu. Jadi dibolehkan ketika memang sudah berbuka puasa. Nah, kemudian di sini juga ada ayat yang membahas tentang itikaf, tentang amalan sunnah amalan sunnah itikaf. Jadi itikaf itu 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan biasanya umat Islam itu melaksanakan itikaf di masjid, berdiam diri di masjid, melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam masjid seperti kajian, tadarusan Al-Qur'an, kemudian memperdalam ilmu agama gitu, dan lain-lain hal-hal yang positif itu ada di 10 hari itu. Jadi disebutnya itikaf. Nah, tujuannya apa good people sekalian? Tujuan adanya itikaf itu tentu saja untuk melatih mentalitas kita untuk menjalankan amalan-amalan yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan sudah terbiasa. Jadi ketika selesai Ramadan pun kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut itu masih bisa dijalankan gitu. Nah, itu paling yang bisa saya jelaskan di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Wah, luar biasa sekali ya good people. Makna dari saum Ramadan itu kita sebagai seorang muslim wajibnya kita harus tahu ya. Oh iya Pak, kira-kira pesan apa saja sih yang disampaikan dalam ayat tadi? Oke, nah pesannya untuk good people sekalian bahwa saum Ramadan ini merupakan ibadah sekaligus ibadah yang terdapat pada bulan yang istimewa. Kenapa dikatakan Ramadan sebagai bulan yang istimewa dalam bagi umat Islam? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an pada saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan gitu. Dan juga terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah pembiasaan akhlak. Kemudian bulan Ramadan sebagai madrasatul ilmi gitu, sebagai pengkajian keilmuan Islam yang memang sangat kita butuhkan sebagai umat Islam gitu. Nah, diharapkan khususnya bagi good people sekalian, generasi muda, jadilah generasi muda yang senantiasa adaptif terhadap zaman, tapi juga taat terhadap kewajiban agama gitu. Itu paling pesannya ya. Mangga sami-sami. Oke, good people sekalian. Itu dia perbincangan saya bersama Bapak Faisal mengenai saum Ramadan. Ternyata sangat luar biasa sekali ya good people. Banyak makna dan hikmah yang
bisa kita peroleh pada bulan Ramadan. Tetap semangat, Ramadan ceria, SMK KP Baros. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.